Halo semuanya, selamat pagi. Nah, saya intro dulu ya. Nama saya Jimmy. Saya dari kelas manajemen malam 2. Saya kuliah di STIE Tanjung Pinang. NIM saya adalah 20612219. Nah, hari ini saya akan membahas tentang e-commerce. Oke, apa itu e-commerce? Oke, tanpa kita basa-basi, kita akan lanjut ke materi e-commerce. Oke, apa itu e-commerce? E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarannya meliputi via televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oke. Oleh karena pengertian tersebut, ada kesamaan tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Apa saja jenis e-commerce? Oke. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis ini di mana perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Oke. Yang kedua adalah business to customer, B2C. Oke. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan pada e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Oke. Selanjutnya kita akan ke customer to customer, C2C. Pernah penjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam e-commerce jenis ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. Oke. Selanjutnya ada customer to business, C2B. Berkebalikan dengan B2C. E-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawar dan menjual logo buatan kepada sebuah bisnis makanan. Itu contohnya yang C2B. Oke, kita ke selanjutnya adalah B2A atau business to public administration. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelaku adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Oke, kita ke selanjutnya. Customer to Public Administration, C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah e-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Oke, selanjutnya kita akan pergi contoh e-commerce. Oke, yang pertama adalah business to business atau B2B. Contohnya seperti Electronic City, Lalali, sama MBA. Oke. Yang kedua adalah business to customer, B2C. Contohnya seperti Lazada, Blibli, Shopee. Nah, yang ketiga adalah customer to customer, C2C. Ya, yang dimana contohnya seperti OLX, Tokopedia, Kaskus. Nah, yang keempat adalah customer to business, C2B. Contohnya adalah freelancer, Upwork, iStock. Oke. Nah, yang kelima adalah business to public administration atau B2A. Contohnya seperti QLUE,
parcela. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa manfaat e-commerce. Nah, yang pertama adalah jangkaunya yang luas. Biasanya kita beli dibuka di toko-toko di suatu daerah, pasti cuman orang-orang daerah tersebut dan wisatawan. Kalau kita membukanya pakai e-commerce, maka bisa di seluruh di mana aja, asalkan ada punya internet dan bisa akses. Oke. Yang kedua adalah tidak dibatasi oleh waktu. Nah, kita bisa 24 jam melayani dan menerima apa yang mereka mau. Oke. Selanjutnya adalah biaya yang lebih murah. Nah, di mana sebenarnya di rumah kita juga bisa buat toko kecil atau di toko kecil saja, tidak perlu ada karyawan, diri kita sendiri juga bisa. Oke. Yang keempat adalah tidak perlu stok barang sendiri. Nah, ini juga bisa termasuk dalam industri e-commerce. Anda menjadi sebagai seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, Anda tinggal meneruskan kepada produsen barang yang diinginkan. Oke, itu sekian dari saya. Itu yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tersinggung dengan Anda. Sekian dari saya. Selamat pagi.